Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Apakah penyebab kegagalan dari Pak Ganjar Pranowo dan keberhasilan dari pasangan Prabowo Gibran? Simak ulasannya berikut ini. Sedulur, pemilu sudah selesai dan yang terpilih sudah jelas bahwa pemenangnya adalah Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebetulnya apa yang terjadi sehingga suara dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD bisa menurun drastis? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran beserta timnya sukses membuat pandangan yang berbeda sehingga tercipta gemoy Gen Z yang lebih menyukai Pak Prabowo di saat kampanyenya karena tidak banyak orasi-orasi yang menekan dan terlalu berharap menjadi pemenang. Yang ketiga, Pak Prabowo sudah ikhlas karena memiliki harta yang banyak. Jadi Pak Prabowo dengan partainya sendiri tidak memiliki beban untuk harus jadi. Nah, ini dari segi Pak Prabowo Subianto. Kemudian dari segi dukungan dari Pak Ganjar Mahfud untuk suara Pak Prabowo Gibran adalah kita melihat betapa Pak Ganjar sudah berubah drastis di saat beliau memimpin Jawa Tengah. Beliau begitu humble, begitu cerdas, begitu semangat untuk menarik perhatian masyarakat. Beliau juga begitu cerdas untuk memajukan Jawa Tengah, kendati masih menjadi provinsi yang miskin. Dan perubahan itu semenjak beliau dijadikan bakal calon presiden oleh PDI Perjuangan. Disitulah mulai muncul kesombongan, arogansi dari Pak Ganjar Pranowo, sehingga beliau merasa bakal menang satu putaran. Dan sebetulnya titik dari perpindahan masyarakat yang tadinya mencintai Pak Ganjar berpindah itu adalah debat di putaran ketiga, ketika Pak Ganjar dengan beringas menilai dan menjatuhkan Pak Prabowo bukan sebagai bakal calon presiden, melainkan sebagai Kemenhan. Di situ Pak Ganjar mengajak Pak Anies Baswedan untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan kerasnya. Sebagai orang ketimuran, banyak yang tidak suka dengan orang-orang yang semacam ini.
menjatuhkan pribadi seseorang di mata publik. Dan beruntungnya pada saat itu Pak Prabowo dengan sabar dan tidak melepaskan emosionalnya, namun menikmati hantaman dari Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Itulah yang menjadi kunci perpindahan suara dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk Pak Ganjar, atau saya lebih sering menyebut Mas Ganjar, tolonglah kembali ke pribadi panjenengan yang sesungguhnya. Panjenengan itu orang yang humble, cerdas. Panjenengan itu orang yang sabar. Tetapi dengan tekanan menjadi calon presiden, panjenengan sudah berubah menjadi orang lain, dan itu sangat menguntungkan pihak lawan. Jadi demikian sedulur, karena sudah selesai. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita, dan tidak perlu kita menggaung-gaungkan, kita mengikuti ajakan untuk menolak, untuk demo bahwa pemilu curang, KPU curang, harus dengan hak angket untuk menjatuhkan. Kita tidak perlu, karena nanti jika kita buka benar-benar, tidak ada pemilu yang jujur, baik dari ketiga paslon dan calon-calon legislatif dari kota sampai ke provinsi. Jika tidak ada uang, mereka tidak akan menjadi apa yang diinginkan. Apakah tidak curang, dan apakah jaminan panjenengan yang demo pemilu curang itu benar-benar calon dari panjenengan mulus dan bersih? Saya jamin panjenengan tidak akan mampu membuktikan bahwa calon-calon dari panjenengan itu benar-benar murni, tulus, dan bersih untuk menjalankan pemilu. Jadi legowo saja, kita utamakan persatuan sehingga kita bisa segera bangkit dan membangun kembali Indonesia, supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih makmur masyarakatnya menjelang tahun 2045. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.